Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya pun penuh damai sejahtera senantiasa. Haleluya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya pun penuh damai sejahtera senantiasa. Berbahagia, berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya pun penuh damai sejahtera senantiasa. Jalannya pun haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi mungkin kita nyanyikan berbahagialah orang-orang yang memperoleh hikmatnya. Amin. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata.
Shalom, Halo. selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita akan mulai persekutuan kita pada pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan bersaat teduh sejenak. Amin. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu yang terkasih? Luar biasa ya, puji Tuhan ya. Sehat semua? Amin. Kalau nggak sehat tentu nggak ada di sini kita, bener nggak? Pasti kita ada di rumah, tiduran ya, atau mungkin sebagian dari kita ada di rumah sakit. Puji Tuhan hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berkumpul bersama, untuk bersekutu bersama di tempat ini, walaupun hanya 1 minggu sekali. Tetapi kita bersuka cita, di sini kita bertemu dengan teman-teman kita, sesama ibu-ibu, ya ada Pak Santoni ya, bersuka cita karena kalau ibadah hari Minggu itu beda, bener nggak? Beda ya. Kita ibadah hari Minggu, kita beribadah, selesai kita pulang. Kadang-kadang kalau ketemu temen tuh, ya udah dadah gitu, karena suami juga ada geret-geret kan. Kita nggak bisa lama-lama gitu ya. Kalau nggak ada suami ya bisa ngobrol sebentar gitu ya. Tapi kalau di persekutuan ini beda, makanya judulnya persekutuan. Di sini kita bersama-sama ya. Sebelum ibadah pun kita udah saling menyapa tadi kan satu dengan yang lainnya. Nah setelah ibadah pun biasanya kita kumpul-kumpul, tanya kabarnya gimana. Apalagi sama temen yang udah lama nggak nongol. Kayak saya nih termasuk yang udah lama nggak nongol. Ntar saya ceritain kenapa saya nggak nongol. Ya, mari sama-sama kita bangkit berdiri ibu-ibu, kita siapkan hati kita untuk bersekutu, memuji, membesarkan nama Tuhan. Kita bersuka cita atas segala kebaikannya hari ini bagi kita. Kita angkat satu pujian, bertemu dalam kasih-Nya. Saya mau sedikit kesaksian singkat aja ya. Jadi saya itu sebenarnya mungkin di sebagian udah tahu lah, saya di rumah lumayan sering ke KW gitu ya. Saya tuh benar-benar nggak hadir kalau memang nggak bisa. Terakhir di tahun ini itu saya lumayan banyak bepergian. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Itu nggak ada bepergian. Tapi kendalanya apa? Anak saya yang gede itu udah kerja. Dia kerja ditempatkannya di Cibinong. Nah kalau dia pulang itu, kan off libur 2 hari tuh, dia ada di rumah. Kamis tuh dia harus balik ke Cibinong dan langsung kerja. Jadi dia gak mau balik Rabu malam tuh gak mau. Sayang lah mah, masih nginep 1 malam di rumah. Silakan duduk singer. Ya, setelah itu kan saya pikir-pikir, wah gimana ya gitu ya. Aku tuh emannya gini, saya sayang banget. Gini, kalau kita biasa bersekutu seperti hari Kamis ini, kalau kita nggak hadir tuh ada yang kurang, benar nggak ibu-ibu? Ada yang rasanya, kok kurang ya selama minggu ini kurang 1 gitu loh, kok aku nggak bersekutu gitu. Nah saya tiap hari Kamis itu harus nganter dia, saya pernah tuh buru-buru ya jalan jam 7:30 gitu, kadang macet, kadang enggak, harusnya nggak tentu ke Cibinong itu bisa 1 jam gitu ya. Terus pernah saya cobain gini loh, saya ngebut-ngebut gitu loh, pulangnya tuh saya lihat, jamnya masih keburu gitu kan, jam 10 kita mulai kan, saya ngebut-ngebut, jam 10 itu saya baru sampai tolnya belakang Ayon tuh loh,
Ya ampun, ini gua telat berapa menit gitu. Dan saya paling malas ya kalau telat itu, saya kehilangan pujian tuh, saya eman banget. Apalagi dengar firmannya tinggal separuh. Bagi saya ya nggak full ibadahnya gitu, sayang gitu ya. Jadi lama juga saya menggumulkan ini, bukan saya menghilang tanpa sebab. Karena memang keadaannya seperti itu tuh. Kalau hari Rabu ya, saya udah mikir, besok Kamis tuh persekutuan, ya saya nggak bisa datang gitu, sayang gitu kan. Saya bersabar juga, ya sayang Tuhan nggak bisa datang gitu. Saya tunggu deh sampai anak saya ini, dia tiap 6 bulan kan relokasi. Nah, saya nunggu dia kemarin itu di bulan Agustus pengumuman relokasi. Ya kalau dia pindah tuh hari off-nya bisa berubah dan paling nggak kotanya berubah gitu loh. Nah kan itu bisa buka peluang bagi saya untuk bersekutu kan di hari Kamis. Tahu nggak waktu diumumkan, ya ampun nggak pindah, ya ampun saya kecewa banget. Ya kalau gini Tuhan kapan saya bisa bersekutunya gitu ya. Karena kalau bersekutu ini kita kan dapat sesuatu gitu ya. Aduh gimana gitu. Nah saya itu lagi jalan gitu, karena hari Kamis ya, waktu itu hari Kamis, karena udah terlambat banyak. Saya pasti nggak bisa persekutuan, saya nggak mau terlambat kan. Lagi saya nyetir lagi pergi kemana ya, TCBSD ya di hari Kamis itu, saya langsung ingat pujian ini nih, yang bertemu dalam kasihnya. Jadi kalau kita bertemu di sini saat itu karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan. Nanti lain kali saya akan ceritakan bagaimana Tuhan buka jalan sampai saya hari Kamis itu bisa untuk datang bersekutu di sini. Meskipun anak saya masih di Cibinong. Ya Bapak Ibu, jadi sebenarnya dapat bersekutu itu suatu anugerah. Senang banget, teringat syairnya bertemu di dalam kasihnya, ya bersekutu di dalam anugerahnya itu luar biasa. Kata-kata itu, kadang kita hanya menyanyikan aja lewat-lewat. Tapi satu ketika kita nggak bisa hadir tuh baru berasa makna dari pujian itu. Mari kita angkat pujian ini dengan meresapi syairnya, kita bangkit berdiri. Dan nyanyikan dengan semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Krislina. Pada Ibu Krislina kami persilahkan. Shalom, selamat pagi. Perkenalkan saya Krislina. Kalau mungkin belum ada yang tahu, karena kami jarang datang. Saya jarang datang ke persekutuan wanita karena keadaan rumah saya jauh. Saya bersyukur pagi ini diberi kesempatan, terutama Risya yang mendorong saya untuk bersaksi atas kebaikan Tuhan, baik dalam suka maupun duka, dalam pergumulan maupun dalam sakit penyakit maupun masalah keluarga. Saya percaya Tuhan selalu ada rencana yang indah bagi saya. Saya pegang janji Tuhan, saya pegang firman Tuhan, karena di dalam Alkitab banyak janji-janji Tuhan yang
menguatkan saya. Terutama ada di Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beriarilah hatiku, dan dengan nyanyianku aku bermasyur kepadanya. Belum lama ini pertama kali saya sakit stroke. Tapi di dalam stroke itu saya bersyukur karena Tuhan sayang saya. Dengan sakit itu saya lebih peduli terhadap kesehatan saya, terhadap tubuh saya, terhadap penyakit saya yaitu darah tinggi. Saya sering tensi, naik turun, tapi saya nggak peduli, nggak care. Akhirnya suatu hari saya ke dokter, saya didiagnosa DB. Saya suruh ke IGD, terus akhirnya di opname itu saya kena stroke. Puji Tuhan, di dalam rumah sakit itu saya terjadinya stroke jadi cepat ditangani. Dan Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan mengirim hamba-hambanya untuk menolong saya. Itulah kasih Tuhan terhadap saya, terutama Pak Santoni juga Tuhan kirim buat saya. Banyak pendeta, ada 3 pendeta yang Tuhan kirim kepada saya, membantu saya berdoa, melepaskan pengampunan, berserah, dan tetap bersyukur atas semua kejadian ini. Ada rencana Tuhan yang indah, supaya saya peduli dengan tubuh saya, dengan diri saya sendiri. Jangan hanya peduli pada lingkungan saya, terutama anak, keluarga, tapi saya nggak peduli dari diri saya sendiri. Dengan dikirimnya hamba-hamba Tuhan itu salah satu bukti kasih setia Tuhan. Penyertaan Tuhan, janji Tuhan. Ada di janji Tuhan itu ada damai sejahtera, ada sukacita, ada penyertaan, ada mujizat, ada kesembuhan. Puji Tuhan saya sembuh, saya sehat kembali. Belum lama ini, hari Jumat kemarin, saya dapat serangan jantung. Saya nggak tahu itu kalau itu serangan jantung. Emang tanda-tandanya ada. Saya agak masuk angin, terus agak batuk. Batuk itu gak seperti biasa, batuk seperti sesek kedorong gitu. Terus hari Kamis saya itu di Mall Karawaci sama anak saya. Mendadak kayak sesek ini ya. Perut saya keras. Apa ini ya? Kok sesek? Sampai kayak kehilangan oksigen, kehabisan oksigen gitu. Udah, saya ke kamar mandi, saya gosokin badan saya. Untung saya tintas ada obat gosok. Terus hari Sabtu, saya jalan pagi. Biasa kalau di rumah jalan pagi, habis berjalan saya suka bercocok tanam. Gak lama saya masak. Mendadak saya merasa sakit nih, sampai sini. Terus sampai ke sini saya nggak bisa napas, sakit sekali. Keringat dingin itu keluar terus, saya teriak sakit. Ada cuman Mbak doang. Enak, tolong Ibu gitu. Apa Bu, gimana? Terus saya dibukain baju, dilapin badan saya, digosokin. Puji Tuhan perlahan-lahan hilang sakitnya. Tuhan izinkan saya istirahat untuk malam hari. Besok pagi saya mau ke dokter di dekat rumah. Tapi hati saya mengatakan, kamu harus ke rumah sakit yang lebih besar. Akhirnya saya ke Siloam klinik. Di situ dokternya saya cerita keadaan saya kemarin, terus dicek sama EKG, dipakai EKG, ada sisa-sisa serangan jantung. Iya Bu, ini serangan jantung kemarin Ibu. Terus saya suruh ke IGD Siloam. IGD dicek sama serangan jantung. Udah, saya diperiksa, dirawat, diobati. Puji Tuhan, batuk itu hilang. Tapi masih ada nyeri dikit, lemes gitu, masih.
hari Senin diizinkan pulang. Saya Senin sore masih ikut latihan eklesia. Senin pagi saya pulang, saya malam latihan eklesia. Enggak apa-apa, puji Tuhan. Tuhan izinkan semua. Semua itu karena kebaikan Tuhan. Tuhan punya rencana dengan diri kita, dengan teguran apa yang Tuhan sampaikan pada saya itu saya meresponnya sebagai anugerah. Seperti lagu ini, firman-Mu ku pegang selalu. Dalam saya latihan ini, saya terus nangis. Tiap kata-katanya itu saya renungkan, saya resapin. Iya ya, janji Tuhan itu iya dan amin. Dengan sakit jantung ini, saya harus care bahwa saya ada jantung yang keturunan dari orang tua saya juga. Puji Tuhan, sekarang saya sehat, saya bisa melayani di sini. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesaksiannya. Sungguh boleh menjadi berkat untuk kita semua. Kita belum membuka dalam doa persekutuan ini. Mari kita ibu-ibu bersama-sama bersatu berdoa bersama. Tuhan Allah yang Maha Baik, sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami menyadari hari lepas hari, Engkau selalu memelihara kami, merawat kami, menjagai kami. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan juga setiap hari kepada kami. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan yang tiada putusnya dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur Bapa mempunyai Allah seperti Engkau. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah bersekutu pada pagi hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Biarlah waktu bersekutu ini kami boleh sungguh-sungguh memuji Tuhan, belajar firman Tuhan, mau dengar-dengaran akan suara-Mu. Kami rindu menjadi anak-anak-Mu yang hidup lebih baik di hadapan Tuhan. Hari lepas hari, kami mau dibentuk oleh Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Bapa untuk segala kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami siapkan hati kami untuk memuji Tuhan mendengarkan firman Tuhan di persekutuan pagi ini. Sucikan dan kuduskan kami. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Kuduskan bibir lidah kami, supaya kami layak menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Ubahkan hati kami menjadi tanah hati yang baik, supaya setiap pujian, firman yang kami dengar, itu boleh membuat bertumbuh di dalam kehidupan kami, dan berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Itu kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Puji nama Tuhan, kita bersama-sama akan angkat satu pujian bersama keluarga. Tema kita hari ini adalah apa ibu-ibu? Biasanya come to my family. Ya, kita belajar bagaimana Tuhan menghendaki persekutuan di dalam keluarga kita itu seperti apa. Kita angkat satu pujian bersama keluarga.
Tuhan itu segala-galanya. Amin. Kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yosua pasal 24 ayat 15b. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Ya, ini yang ditanyakan Yosua pada waktu dia menantang orang-orang Israel. Karena sebagian mau menyembah Allah Baal-Baal, jadi ditantang. Nah, kalau Yosua keputusannya, tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sama ya ibu-ibu, kita pun pasti sama. Kita ingin juga sekeluarga kita, maunya kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Ya, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Santoni. Kita angkat satu pujian firman-Mu ku pegang selalu, PKJ 255. Saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Percobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, saya pun tempat berteduh. Firman-Mu Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih kalau kami boleh memuji nama Tuhan dan kami ingin bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menolong kami sehingga kami boleh membangun persekutuan di tengah-tengah keluarga kami sebagai keluarga yang takut akan Tuhan dan Tuhan hadir di dalamnya. Tuhan, kami serahkan seluruh pemberitaan firman Tuhan hari ini ke dalam pengasihan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita baca Mazmur 133. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara berdiam bersama dengan rukun, seperti minyak yang berharga di atas kepala meleleh ke janggut Harun. Turun ke leher jubahnya seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Yang berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak-Ibu sekalian, ada seorang tokoh penulis tentang keluarga, Kenneth Coffin, mengatakan dia menulis sebuah buku
Is there a family in the house? Jadi gambaran tentang keluarga. Nggak bisa ya. Oh sorry. Oke. Jadi dikatakan bahwa keluarga itu tempat bertumbuh tubuh. Jadi setiap orang bertumbuh di rumah itu, tubuhnya, akal budinya, hubungan sosialnya, kasihnya, dan kerohaniannya. Jadi rumah tangga itu tempat memberi energi, perhatian, komitmen, kasih, lingkungan yang kondusif untuk bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Jadi anak-anak kita bertumbuh, kita kasih makan yang baik, bergizi dan sebagainya. Keluarga juga pusat pengembangan semua aktivitas. Dalam keluarga bebas untuk mengembangkan setiap karunia-nya masing-masing. Anak kita waktu kecil, dia hobi misalnya melukis dengan coretan-coretan indah di dinding-dinding rumah kita. Ya. Jadi kalau sudah besar, dia masih ada coretan, kita bisa kasih tahu, itu coretan kamu waktu masih kecil. Yang kedua, keluarga juga adalah tempat yang aman untuk berteduh saat ada badai kehidupan. Jadi keluarga, suami istri, anak, orang tua, ketika menghadapi badai kehidupan, dia aman di rumah, nggak aman di tempat yang lain. Keluarga juga merupakan tempat untuk mentransfer nilai-nilai, laboratorium hidup bagi setiap anggota keluarga, dan saling belajar hal yang banyak. Jadi keluarga itu labnya kita dalam menjalani kehidupan. Nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai kemanusiaan sejak kecil. Misalnya kalau kita mulai ngajarkan anak kita, kalau dikasih sesuatu bilang apa? Bilang apa? Terima kasih. Itu transfer nilai-nilai. Kan nggak bilang, nggak harus ada sesuatu yang anak kita ajarkan untuk anak kita bicara. Keluarga juga merupakan tempat munculnya permasalahan dan penyelesaiannya. Jadi ada masalah, nggak mungkin nggak ada masalah. Rumah pasti dilanda hujan dan banjir. Bukan bagaimana menghindari hujan dan banjir, tapi bagaimana menghadapi hujan dan banjir itu. Jadi ada masalah dan juga ada penyelesaiannya. Tapi apa yang terjadi? Yang sering kali terjadi adalah rumah kita itu menjadi bangunan kosong. Tanpa kehidupan di dalamnya. Tanpa canda tawa, tanpa pujian, tanpa sentuhan cinta, seakan-akan tidak ada kehidupan di dalamnya. Mungkin rumahnya bagus, rumahnya indah, tapi sunyi, senyap gitu ya. Yang ramai mungkin pembantunya di belakang sama supirnya dan segala macam ya. Sepi sekali rumahnya, bangunannya bagus, tapi sepi, bangunan kosong. Keluarga seperti rumah angker. Ketika setiap keluarga hidup dalam ketakutan, kesedihan, dan penderitaan, seakan-akan anggota keluarga itu takut pulang ke rumah. Ini kalau pulang nih, apa yang terjadi nih? Ya. Jadi apa-apa udah mikir, apa yang terjadi di rumah, itu kayak rumah angker. Keluarga juga seperti rumah jagal. Ketika kekerasan, pukulan, atau cara berkomunikasi itu menjadi cara dalam berkomunikasi. Jadi nggak ngomong tapi main tangan ya, kerjanya main tangan. Keluarga juga seperti shopping mall. Ketika uang, materi menjadi satu nilai prestasius dan berharga untuk menentukan kehidupan keluarga. Jadi ukurannya uang dan juga seperti shopping, uang dan materi menjadi ukuran dalam kehidupan keluarga. Nah, harapan kita bukan hanya seperti Kenneth yang mengatakan demikian, tapi kita dalam tema-tema gereja kita memakai yang disebut dengan keluarga Kristen sebagai ecclesia domestica. Jadi meminjam sebuah istilah dari seorang bernama Yohanes Chrysostomus. Keluarga adalah gereja mini, gereja kecil. Tempat Yesus hidup dan berkarya untuk keselamatan manusia dan berkembang untuk kerajaan Allah. Jadi keluarga juga adalah gereja kecil, ecclesia domestica.
gereja domestik, tempat bagaimana Yesus juga berkarya dalam kehidupan keluarga itu. Keluarga sebagai gereja mini diharapkan menjadi tempat yang baik bagi setiap orang mengalami kehangatan cinta dan tidak mementingkan diri sendiri, kesetiaan, sikap yang saling menghormati dan mempertahankan kehidupan. Eklesia Domestika sudah diperkenalkan oleh gereja Katolik puluhan tahun yang lalu. Kita baru sekitar 2-3 tahun ini, 3 tahun mendengungkan Eklesia Domestika. Misalnya sebuah istilah yang saya pernah buat jadi tesis, Provincial Option for the Poor. Jadi gereja mengutamakan orang miskin. Mereka sudah lakukan tahun 60. Dan bahkan gereja kita belum punya slogan itu. Katolik sudah tahun 60 pakai slogan itu. Sehingga kita tahu bagaimana pelayanan sosial, pelayanan terhadap orang miskin gereja-gereja Katolik. Nah, seperti apa gereja sebagai Eklesia Domestika? Apa sih gereja sebagai keluarga sebagai Eklesia Domestika? Nah, gereja sebagai Eklesia Domestika adalah keluarga itu sebagai pusat iman yang hidup. Tempat pertama iman akan Kristus diwartakan dan sekolah pertama tentang doa, kebajikan-kebajikan dan cinta kasih Kristus. Jadi rumah kita itu adalah sekolah pertama atau tempat iman Kristus diwartakan. Anak-anak kita kenal Yesus, kita kenal Kristus dari kecil, itu dari rumah kita. Kalau mau makan, berdoa sama siapa, gitu kan? Sama Tuhan Yesus. Jadi, tapi kadangkala rumah tidak menjadi pusat iman yang hidup, tempat iman Kristen diwartakan, tempat sekolah doa, kebajikan-kebajikan Kristen, tapi menjadi tempat yang berbeda ketika anak-anak, ketika orang tua bekerja dan segala macam. Anak-anak mungkin anak-anak kita yang berkeluarga itu anak-anak dididik oleh suster-suster dan segala macam. Saya ingat sekali anak saya dulu susternya harus pinter lagu gereja, nggak boleh dia ngajarin lagu yang lain. Kalau dia sembahyang pun harus di tempat luar, di kamar khusus, nggak boleh bawa anak saya. Itu yang terjadi, yang seringkali kita terjadi. Jadi tempat pusat iman yang hidup. Jadi dalam pangkuan keluarga, hendaknya orang tua dengan perkataan maupun teladan menjadi pewarta iman pertama bagi anak-anak mereka. Jadi orang tua wajib memelihara panggilan mereka masing-masing, secara istimewa panggilan rohani. Jadi itulah yang pertama kali harus didengungkan. Keluarga adalah tempat dilaksanakannya misi imamat bersama yang diterima melalui pembaptisan, yaitu menyambut sakramen-sakramen, berdoa dan menerapkan kasih. Jadi tengah-tengah keluarga itu kita berdoa menerapkan kasih Tuhan di tengah-tengah keluarga. Lalu juga keluarga Kristiani merupakan presentasi dan pelaksanaan persekutuan gereja, yaitu persekutuan iman, harapan, dan kasih. Jadi bagaimana membangun juga tentang iman kepada Tuhan di tengah-tengah keluarga. Bagaimana harapan-harapan itu juga ada dalam kehidupan keluarga ketika mengatasi badai kehidupan. Dan bagaimana kasih itu diwujudkan. Keluarga juga adalah persekutuan antar anggota-anggotanya yang menjadi tanda dan gambaran persekutuan Allah yang Trinitas. Jadi keluarga Kristen adalah persekutuan pribadi-pribadi, satu tanda dan citra persekutuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam kelahiran dan pendidikan anak-anak tercermin kembali panggilan karya penciptaan Bapa memelihara kehidupan manusia. Keluarga dipanggil mengambil bagian dalam doa dan korban Kristus, yaitu meneladan kepada kasih Kristus. Dan keluarga juga mempunyai tugas mewartakan dan menyebarkan Injil Tuhan. Jadi keluarga juga mempunyai tugas bukan hanya memikirkan diri sendiri, bagaimana mewartakan dan menyebarkan kasih Tuhan. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mulai membangun gereja Eklesia Domestika itu di tengah-tengah keluarga kita. Dan juga bagaimana kita menghadirkan Kristus sehingga kita menjadi keluarga yang membangun persekutuan di dalam Tuhan.
Mazmur 133 adalah kita mulai mencoba bagaimana kita mulai membangun yang disebut dengan persekutuan yang indah di tengah-tengah keluarga. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sebab di sanalah ayat 3 Tuhan memberitakan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi ayat ini menggambarkan sungguh alangkah baik dan indahnya kalau diam bersama dengan rukun. Dan ketika keluarga itu rukun dan damai, maka Tuhan memerintahkan berkatnya. Berkatnya bukan berkat uang, bukan berkat harta benda, tapi kehidupan untuk selama-lamanya. Kalau kehidupan berarti menyangkut semua kebutuhan hidup kita. Kalau kehidupan berarti semua yang terjadi dalam hidup, pergumulan, masalah, dan segala macam, itu akan kita hadapi bersama dengan Tuhan. Nah, Mazmur 133, ini Mazmur penobatan Daud ketika di Hebron. Ketika para pemimpin bangsa untuk sementara waktu sehati bersepikiran. Jadi Daud akhirnya diterima sebagai raja atas suku Israel, mengakhiri musim yang mengerikan perpecahan dan perselisihan secara nasional. Ketika Raja Saul jatuh memberontak, ketika bangsa Israel diserang oleh Filistin, tabut perjanjian dibawa ke Filistin. Tabut perjanjian adalah tempat kehadiran Tuhan. Ketika tabut itu dibawa, maka negara itu menjadi hancur. Karena Tuhan gak hadir buat mereka seperti itu. Jadi mereka merasakan tanpa kehadiran Tuhan, mereka mengalami perpecahan yang mengerikan, perselisihan secara nasional, dan Daud dinaikkan sebagai raja, dinobatkan sebagai raja. Nah, jadi ini adalah nyanyian ziarah orang Yahudi yang selalu diungkapkan ketika mereka mau pergi ke bait Allah. Jadi orang Israel itu setahun sekali pergi ke bait Allah di Yerusalem. Jadi karena pusat ibadah orang Israel itu di Yerusalem. Dalam kitab Ulangan pasal 12 atau kejadian. Jadi mereka tuh setiap tahun harus pergi ke Yerusalem. Jadi orang Yahudi dari seluruh dunia setiap tahun sampai sekarang pergi ke Yerusalem. Mereka beribadah ke sana. Karena ada bait Allah. Di bait Allah ada tabut perjanjian. Jadi itu rumah Tuhan. Jadi kalau mereka pergi ke Yerusalem berarti itu mereka pergi ke rumah Tuhan dan Tuhan hadir di sana. Kalau sekarang bait Allahnya nggak ada, mereka ibadahnya di tembok ratapan. Karena itu sisa dari bait Allah. Itu sebuahnya. Ketika mereka mau pergi berziarah, jadi mereka itu dari rumah berjalan pergi ke Yerusalem sambil nyanyi. Maka disebut dengan nyanyian ziarah. Jadi kalau kita membaca Mazmur, nyanyian ziarah berarti mereka berjalan sambil bernyanyi, membaca nyanyian Mazmur itu. Jadi seperti Mazmur 133, bangsa Israel pergi ke bait Allah ke Yerusalem sambil nyanyi Mazmur 133 ini. Jadi mereka menyanyi, misalnya kayak Mazmur 121. Ketika mereka ingin berziarah, mereka bernyanyi, dari manakah pertolonganku? Karena apa? Karena berziarah mereka takut melewati padang gurun. Mereka takut dirampok, mereka takut ada binatang buas. Jadi mereka bilang, dari mana pertolonganku? Mereka berjalan, ternyata pertolongan dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia nggak pernah tidur. Itu sebuah nyanyian ziarah dalam perjalanan menghadap Tuhan. Kalau kita mau ke gereja, kita pakai nyanyian ziarah, ya, ngomel-ngomel, parkir susah gitu ya, nanti telat gitu ya, nanti diwartakan di jemaat termasuk golongan yang terlambat gitu kan, persen yang mana gitu ya, yang datang terlambat atau yang tidak gitu. Jadi itu pikiran kita ya. Jadi mungkin mau ke gereja sambil bernyanyi itu sebuah sukacita. Nah jadi nyanyian ziarah orang Yahudi mengungkapkan kegembiraan mereka. Jadi mereka mengungkapkan kegembiraan untuk pergi beribadah ke bait Allah, untuk berjumpa dan mengalami berkat Tuhan. Jadi mereka pergi ke bait Allah itu
dengan gembira, dengan bernyanyi, dan yakin mereka akan mendapatkan berkat dari Allah. Sehingga Mazmur memberikan berkat dan kehidupan untuk umat Tuhan. Apa yang dikatakan dalam bacaan kita ini? Yang pertama, hidup rukun itu indah dan membahagiakan. Jadi membangun kehidupan persekutuan keluarga itu hidup rukun dan itu akan mendatangkan kebahagiaan bagi rumah tangga. Ayat yang pertama, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara berdiam bersama dengan rukun. Jadi dengan lantang, Raja Daud di hari dinobatkan menjadi raja, dia memuji Tuhan, dia berkata, alangkah baiknya dan indahnya keluarga bangsaku. Itu sekarang rukun. Mereka sehati, memiliki ketulusan hati, keputusan yang bulat, bersedia digembalakan oleh Daud. Jadi Daud bersyukur, jadi sekarang bangsaku ini sehati sepikir. Bangsaku itu rukun karena mereka nggak berselisih, mereka nggak ribut, mengangkatku sebagai raja, memimpin bangsa Israel ini menuju ke masa depan yang penuh cerah karena perpecahan perselisihan akibat kepemimpinan dari Saul yang tidak berhasil. Kerukunan sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan keindahan. Sungguh diterjemahkan lihatlah. Lihatlah, kagumilah. Jadi kalau keluarga rukun itu semua akan lihat, wah hebat ya, keluarga itu rukun. Ya kan? Wah keluarga itu berantem terus gitu kan. Konon katanya kalau baru nikah pertama kali itu suami banyak ngomong. Istri diam karena banyak janji suaminya. Tahun kedua suaminya banyak ngomong. Suaminya diam saja. Karena hampir 90% nggak terrealisasi janjinya. Tahun ketiga semuanya masing-masing ngomong. Karena ribut ngomongin janji-janji yang tidak terlaksana. Tetangga mendengarkan. Tahun keempat mereka berdua berdiam. Nggak ngomong apa-apa. Tetangga yang menggosipkan mereka. Jadi lihatlah indahnya, kagumilah keluarga yang rukun. Kagumilah persekutuan yang rukun, kata Daud. Alangkah baiknya, sangat baik, menyenangkan, cantik, manis, indah, menawan, menarik, dan bermanfaat. Jadi kalau keluarga rukun itu sangat baik, menyenangkan, cantik dilihatnya, manis dirasakan, indah dinikmati, menawan, menarik orang lain, dan bermanfaat buat banyak orang. Diam bersama dengan rukun, artinya tinggal bersama dalam kesatuan. Dalam persatuan, artinya tinggal bersama. Nah, kenapa tidak terjadi persekutuan, kerukunan? Kenapa sulit? Adanya sikap yang mementingkan diri sendiri, tidak mau berusaha memahami dan menghargai orang lain, dan mau menang sendiri akan menciptakan pertikaian dan permusuhan. Berapa waktu yang lalu saya hampir 5 jam ngobrol dengan suami istri. Karena pengen masuk ke laut rumah tangganya. Ujung-ujungnya ya mementingkan diri sendiri. Sejak kecil disadari atau tidak sudah ditanamkan bibit-bibit permusuhan di tengah keluarga. Karena mencontoh keluarga. Anak-anak mendengarkan orang tuanya bertengkar. Kok bertengkarnya nggak berhenti-berhenti. Terus-menerus bertengkar. Lalu anak-anaknya pun ikut-ikutan bertengkar. Karena bapaknya hobinya bertengkar. Sama ibunya ya. Tentu sama ibunya, nggak mungkin sendirian bertengkarnya kan. Ibunya bertengkar dengan suaminya gitu kan. Lalu ada kebencian-kebencian. Suami istri berdiam diri, nggak ngomong. Benci ngomong ke anaknya. Terus tertanam sampai anaknya dewasa. Lalu juga tidak tahu bagaimana mengelola konflik atau masalah.
Konflik pasti datang, tidak bisa dihindari. Jadi jangan pernah lari dari masalah. Konflik adalah proses bagaimana Tuhan membentuk kita menjadi seorang yang dewasa atau tetap menjadi anak-anak. Sudah tua masih seperti anak-anak. Konflik akan menentukan siapa kita. Dari konflik kita akan kenal siapa diri kita yang sebenarnya dan siapa pasangan kita. Ini harus terus-menerus kita juga pelajari. Nah, bagaimana kita mencoba hidup rukun dan damai? Apa yang harus kita kerjakan? Kita baca Kolose pasal 3, ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Kitab Kolose setelah Filipi pasal yang ke-3 ayat 12 dan 14. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelembutan dan kesabaran. Sabarlah seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Berbuatlah juga demikian. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Jadi diajak kasih itu mempersatukan menurut Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 14. Yaitu hidup yang rendah hati. Jadi kita diajak hidup rendah hati. Hidup rendah hati meliputi kerendahan hati dan saling mengampuni. Ketika seseorang mau mengampuni menunjukkan kerendahan hati, di mana dia mau menerima kekurangan orang lain. Kerendahan hati juga berarti kita mau mengalah sehingga terjadi kerukunan. Itu jika kita menyadari anugerah Tuhan yang menyelamatkan, sehingga kerendahan hati dan mau mengampuni kunci mempertahankan kerukunan dalam kehidupan keluarga kita. Hidup yang sabar. Kuncinya adalah kelemah lembutan dan kesabaran. Menghindari dari terjadinya perkelahian dan perpecahan. Sabar dalam arti sabar mendengar dan berbicara. Sabar dalam memberi jawaban. Sabar dalam mengambil keputusan. Kemudian lemah lembut dalam bertanya dan memberikan jawaban. Jadi mari hidup lemah lembut, sabar, agar terjadi persekutuan, kesatuan, kerukunan, dan Allah sangat menyukainya. Jadi sabar mendengar dan berbicara. Konon orang normal itu bicara 120.000 kata. Jadi ibu-ibu bicara satu hari 120.000 kata. Pendeta tambahlah 30.000 ya, jadi 150.000. Satu kata mendatangkan berkat, satu kata mendatangkan kutuk. Kalau di rumah itu ngomongnya kutuk terus, kasar terus, 120.000. Satu kata mendatangkan berkat, satu kata mendatangkan kutuk. Kira-kira apa yang didapat di rumah tangga itu? Kalau ngomongnya semua baik, semua berkat, kata-kata indah, yang didapat adalah keindahan dan berkat. Jadi ketika kata-kata kita menentukan suasana keluarga kita dan berkat dari Tuhan. Dari kata-kata aja sudah pasti itu menentukan, apalagi dari yang lain, ya. Jadi kata-kata, belajarlah mulai misalnya kata-kata yang baik, kata-kata berkat, kata-kata pengharapan, kata-kata optimisme, kata-kata kekuatan. Pasti rumah tangga kita punya kekuatan dan berkat. Kalau sebaliknya, ya tanggung sendiri. Jangan ikut orang lain suruh nanggung gitu ya. Jadi dia yang ribut, kita yang harus tanggung jawab gitu ya. Itu yang terjadi seringkali. Udah berat barulah kita disuruh maju gitu ya. Suruh maju bertempur gitu. Dan pengennya cepat lagi hasilnya. Yang gak bisa, kalian buat sudah bertahun-tahun. Dan saya disuruh menyelesaikan dalam waktu 1-2 minggu. Benar itu terjadi, nangis-nangis ke rumah. Pak tolong Pak, ya kalian buat sudah bertahun-tahun gitu ya. Lalu saya disuruh menyelesaikan 1 minggu. Dengan ngobrol 1 jam, lalu doa selesai, gak bisa. Ya. Itu kan yang terjadi Bapak Ibu sekalian.
Lalu hidup yang berbagi. Kuncinya adalah memiliki belas kasihan dan kemurahan hati. Ini adalah hidup berbagi dan menolong. Bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi kasih Kristus. Tidak hanya mementingkan diri sendiri, tapi memikirkan orang lain, mau berkorban, mau berbagi. Seperti Kristus mau memikirkan dan berkorban untuk kita. Mari bangun persekutuan, kerukunan, jauhkan pertengkaran, perselisihan, dan keributan. Itu yang pertama. Jadi hidup rukun, indah, dan baik. Lalu ayat 2 dan 3 dari Mazmur pasal 2 dan 3a tadi. Sebenarnya membangun persekutuan, membangun kerukunan itu adalah sumber hidup. Jadi sumber hidup keluarga adalah membangun persekutuan dalam kerukunan. Kalau enggak ada sumber hidup. Enggak ada masa depan. Jadi Mazmur 133 1-3a menjelaskan dan memberikan tahu sumber hidup bersama dalam kerukunan. Dari mana kerukunan yang indah, baik, menyenangkan, persaudaraan dan persaudaraan itu berasal? Atau tidak sama sekali datang dari dunia ini? Mazmur 133 ayat 2-3a, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Jadi ada dua gambaran. Minyak yang baik yang meleleh ke janggut dan ke leher jubahnya. Minyak adalah komoditas berharga, tapi bukan untuk bahan bakar, tapi sebagai parfum, minyak wangi, dan minyak rambut pada waktu itu. Jadi minyak yang meleleh ke atas kepala, ini gambaran tentang keramahan dan tentang kesegaran. Kenapa? Di Israel kuno jika bertamu menawarkan sesuatu untuk diminum, tapi juga akan menawarkan minyak untuk kepala mereka. Jadi kalau bertamu ke orang Israel, bukan hanya memberikan minuman yang segar, misalnya anggur, tapi juga menawarkan minyak untuk kepala. Karena apa? Karena iklimnya panas dan berdebu. Dan minyak di kepala ini akan sangat menyegarkan dan melegakan. Jadi mungkin kalau panas, kita kan sekarang di siang panas sekali gitu ya. Mungkin pakai minyak wangi di kepala gitu. Jadi segar gitu ya. Wangi ya gitu ya. Jadi segar. Mungkin perlu dicontoh minyak parfum ya. Jangan minyak kelapa ya. Nanti minyak kelapa repot pada lari ya. Dulu saya pernah ajak pendeta. Ada rombongan pendeta yang gak pernah kemana-mana pergi ke Puncak Jaya. Waktu sampai di sana langsung, Pak bau minyak babi kan. Lalu saya bilang sama dia, tunggu 15 menit ya, kita tunggu 15 menit. Baumu sama dengan mereka ya. Karena penciuman kita langsung beradaptasi dengan mereka dan kita sama baunya dengan mereka. Jadi nggak bau lagi gitu ya. Mereka bau, ya kita nggak bau, tapi suasananya pasti bau sama. Nah, jadi seperti Mazmur 23 ayat 5 mengatakan, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, gambaran tentang keramahan dan kesegaran. Minyak yang baik yang meleleh ke atas kepala Harun dan janggut Harun, artinya minyak yang baik adalah minyak yang berharga untuk mengurapi seorang imam. Minyak seperti dalam Keluaran 30, minyak ini pakai campuran khusus untuk minyak zaitun, mur, kayu manis, kasia, dan tebu. Ini bukan tebu yang buat kita makan itu ya, bukan ya. Jadi kerukunan terdiri dari bermacam-macam ragam, umum, dan karakter. Jadi untuk mendatangkan kesegaran dan keramahan, bukan hanya senyum modalnya, tapi seluruh karakter kehidupan kita bercampur baur menjadi satu yang keluar dari hati kita yang terpancar membawa kerukunan dan kedamaian dan masing-masing saling melengkapi. Minyak tidak hanya meleleh ke atas kepala Harun dan meleleh di janggutnya, tapi mengalir di leher jubahnya. Maksudnya jubah Harun itu penting sekali karena nama ke-12 rasul itu dijahit di jubah imam besar. Jadi ada 12 suku di jubah itu. Gambaran jubah di sini berbicara tentang berkat dari kerukunan mengalir ke seluruh keluarga besar bangsa Israel.
Jadi kalau rukun, rumah tangga kita rukun, itu berkatnya mengalir. Bukan hanya ke isi rumah tangga kita, tapi seluruh keluarga besar kita. Seluruh rumah kita, seluruh mungkin rumah keluarga, rumah gereja, rumah Indonesia. Kata meleleh muncul 2 kali di ayat 2 dan kemudian muncul 3 kali di ayat yang 3. Itu turun. Minyak itu sangat berlimpah sehingga pada saat dicurahkan ke atas kepala Harun dapat membasahi janggut dan jubahnya. Jadi orang Israel pada waktu itu pasti dapat membayangkan betapa wangi atau bau harum yang ditimbulkan dari minyak yang begitu banyak. Itu mendatangkan wangi yang luar biasa bagi semua orang dan semua orang bisa menikmati. Dengan kata lain, berkat Tuhan mengalir dari surga. Setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna datang dari Allah yang diturunkan dari Bapa. Jadi hidup bersama dalam persekutuan, dalam kerukunan, kesatuan adalah pemberian yang baik, yang sempurna, yang Tuhan telah berikan buat kita. Jadi keluarga hidup indah yang penuh kerukunan seperti minyak yang dituangkan di kepala, mengalir di janggut dan leher. Jadi dituang kepala membawa keramahan dan kesegaran, mengalir di janggut. Lalu di leher jubah sampai ke jubah berharga, menyegarkan, penuh keramahan adalah hadiah dari Tuhan. Dan Tuhan murah hati dengan anugerahnya dan tidak menahan apapun. Lalu embun Gunung Hermon yang turun ke atas Gunung Sion. Apa artinya? Embun Gunung Hermon bukan istilah harafiah, tapi istilah populer yang menunjukkan tentang uap air yang berlimpah. Ada persediaan air yang banyak sekali. Gunung Hermon adanya di utara Israel. Lalu jauh sekali. Kalau kita dari Yerusalem mungkin bisa sekitar 8 jam. Itu dekat di bawah Libanon. Gunung Hermon ini. Itu gunung apa? Nah lalu kenapa bisa Tuhan memberitakan Gunung Hermon bisa turun sampai ke Gunung Sion? Gunung Sion itu Bapak Ibu sekalian adanya di kota Yerusalem. Jadi yang satu di utara, yang satu di selatan. Gimana ceritanya bisa mengalir ke sana? Tinggi Gunung Hermon 9.000 kaki, terkenal salju yang tebal, penuh dengan pepohonan dan tanaman hijau musim daerahnya penuh pepohonan dan tanaman yang selalu hijau. Nah, itu apa mungkin embun Gunung Hermon itu bisa mencapai ke atas Gunung Sion yang berjarak kurang lebih 400 km. Jadi 400 km jaraknya. Nah, Gunung Hermon adalah gunung dengan puncak salju. Makanya sering disebut dengan gunung beruban. Great Mountain, karena putih terus, ya. Jadi kalau ada banyak bapak-bapak yang rambutnya putih semua, ibu-ibu rambut putih, wah bagaikan Gunung Hermon, ya. Jadi yang mulai beruban, jangan bilang, wah kok ubannya banyak sekali, jangan. Wah sekarang rambutmu bagaikan Gunung Hermon, ya. Ya senang dong gitu ya. Jadi jangan kan kayak ngejek, wah rambutnya ubannya banyak amat ya. Kayak saya mulai ada saljunya gitu ya. Jadi kalau mulai ada yang putih rambutnya, saya mulai bersalju. Jadi jangan dicat, jadi nggak ada saljunya. Nah, Gunung Sion adalah gunung yang kering korontang. Semua itu daerah yang kering sekali. Sekarang bukit-bukit, sekarang kota-kota. Jadi dalam ayat ini menggambarkan 2 gunung yang memiliki keadaan alam yang berbeda. Jadi 2 gunung yang sangat berbeda, ya. Mana di gambarnya? Jadi 2 gunung yang berbeda. Nah, embun yang di atas Gunung Hermon ini meleleh, lalu turun airnya ke Danau Galilea. Ya. Jadi dekat sekali, itu di utara. Jadi turun ke Danau Galilea, dari Danau Galilea dialirkan air ini ke seluruh Israel. Bahkan sekarang airnya ini mengalir sekarang ke ke Laut Mati supaya airnya nggak turun. Setiap tahun berkurang kurang lebih 5 cm permukaannya. Jadi sekarang dialirkan air dari Sungai Yordan, ya, dari Danau Galilea, menyusuri Sungai Yordan, lalu seluruh
Israel mengalami air dari embun. Jadi embun itu dialami oleh seluruh Israel melalui sehingga menikmati. Nah, yang ketiga kerukunan itu. Jadi kalau yang berikutnya kita jelas, ketika musim kemarau, salju itu mencair dari puncak gunung lalu ke danau Galilea dan terus sampai ke Laut Mati, sebuah danau yang paling terendah di dunia ini. Ya. Jadi Laut Mati itu 400 meter di bawah permukaan laut. Begitulah baiknya jika terwujud rumah kita mana penuh dengan kehidupan, kesegaran dan meniadakan kekeringan. Lalu yang ketiga, kerukunan membawa berkat. Mazmur 133:3b. Sebab kesanalah Allah memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Berkat adalah sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, bukan melulu harta benda. Berkat adalah karunia perbuatan Tuhan yang membawa kebaikan bagi setiap orang dalam kehidupan ini. Seorang pendeta menyampaikan bagian ini sangat menarik buat saya. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Diperintahkan kemana? Kesanalah ke pegunungan Sion, Yerusalem, Bait Allah, tempat kehadiran Allah. Sebab sangat tegas seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Sebab kesanalah berkat, Tuhan memerintahkan berkatnya. Berkat ada di Bukit Sion, bukan di kerukunan. Jadi ada di tempat kediaman Tuhan itu berkat. Jadi kalau kerukunan terjadi, di sana ada berkat Tuhan. Seperti Gunung Hermon yang seperti embun Gunung Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kalau ada kerukunan di rumah tangga kita, ada berkat, yaitu apa? Kehadiran Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Ada kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi Bukit Sion bicara soal perjumpaan, kehidupan pribadi dengan Tuhan. Di Bukit Sion ada Yerusalem, ada Bait Allah. Di Bait Allah ada umat Allah yang beribadah, merayakan hari raya, berjumpa dengan Allah untuk mengingat kebaikan Allah. Dalam perjumpaan pribadi dengan Allah, Tuhan memberikan berkat-Nya. Jadi perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu penting. Jauh lebih penting pribadi. Perjumpaan dengan doa, dengan firman, itu syarat mendapatkan berkat. Perjumpaan pribadimu dengan Tuhan membuat engkau membangun kerukunan di rumah tangga. Perjumpaan dengan Tuhan di Bait Allah di Yerusalem mendatangkan berkat. Berkat itu apa? Untuk sesama dan untuk kerukunan kehidupan keluarga. Nah, lalu kita harus membangun. Kerukunan itu harus ada Kristus di rumah kita. Hatiku adalah rumah Kristus. Orang yang takut akan Tuhan, hatinya terus mengundang Tuhan Yesus Kristus masuk ke dalam rumahnya. Sekarang kita mau tur ke rumah kita. Ya. Saya mau ke rumah Bapak Ibu sekalian. Pintu rumah. Siapa yang membukakan pintu, aku akan masuk, kata Tuhan Yesus. Apakah kita mengundang Yesus masuk ke dalam rumah tangga kita? Jadi pintu rumah, siapa yang mengetuk pintu rumah kita? Tetangga apa Tuhan Yesus? Atau teman-teman yang ngobrol aneh-aneh, yang mengetuk pintu rumah kita? Lalu ruang tamu. Persekutuan pribadi dengan Tuhan, apakah yang terjadi dengan ruang tamu kita? Apakah kita terus melibatkan Tuhan dengan tamu-tamu kita? Orang yang sembarangan memutuskan perkara tidak melibatkan Tuhan, itu tidak takut akan Tuhan. Siapa tamu-tamu di rumah kita, itu penting sekali. Jadi kalau tamu-tamu yang nggak usah datang ke rumah kita ya. Tahu ya maksud saya ya. Yang baik-baik aja yang datang ya ke rumah kita ya. Kalau udah nggak baik udahlah, jangan diundang ke rumah kita. Ya. Membuat Yesus yang nggak ada di rumah kita. Jadi siapa yang bertamu di rumah kita itu penting. Apakah Yesus yang mengetuk pintu, dia masuk ke rumah kita? Atau kuasa lain yang masuk? Atau pribadi membuat kita jauh dari Tuhan, yang membuat yang tamu-tamu kita? Ruang belajar. Nggak punya ruang belajar Pak.
Kesucian pikiran, apa yang kita lakukan di ruang belajar kita? Apakah yang kita lakukan dengan komputer kita? Apakah ada passwordnya sehingga suami istri masing-masing tidak tahu? Jika ada yang saling disembunyikan, maka dia bukan orang yang takut akan Tuhan. Sekarang bukan komputer ya, HP-nya ya. Ruang makan. Keinginan daging. Makan ternyata bukan masalah yang sederhana. Justru makan ini bisa menjadi pusat pertengkaran dalam keluarga, dari masakan enak dan tidak enak sampai selera makan, dari makanan yang menyehatkan ataupun makanan yang mematikan. Di rumah makannya makan apa? Nggak pernah makan di rumah. Ya, nggak pernah makan di rumah. Fast food terus ya. Saya bilang sama pasangan-pasangan muda, Pak, doain saya dong Pak, saya udah 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun gak punya anak. Kamu karena gak pernah makan di rumah. Coba kamu makan yang sehat-sehat, pasti bisa punya anak. Karena makannya fast food terus di kantor. Makanan bisa membuat kita sakit. Bisa stroke, pabrik gula, pabrik apa lagi? Jadi pabrik ya. Ingat, semakin tua penyakit bukan satu tapi rombongan. Ya berjemaah. Datangnya rombongan. Kalau nggak pernah dijaga, hati-hati dengan rombongan yang mau datang itu. Ruang kerja. Apa yang kita lakukan dalam pekerjaan kita? Apakah kita benar-benar bersandar pada Tuhan? Pekerjaan dihayati sebagai kasih karunia Tuhan yang memelihara hidup kita. Maka kita bekerja dengan cara kerja Tuhan, bukan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Setiap pagi bangsa Israel, orang tuanya berdoa, bapak-bapaknya berdoa, dia bilang, hari ini ayah akan bekerja, akan ke ladang, kita berdoa supaya ladang ini menghasilkan berkat untuk kehidupan keluarga. Anak bekerja, masing-masing didoakan. Setelah ruang kerja, kita masuk ke ruang tidur. Bagaimana relasi dengan pasangan kita? Apakah kita tetap setia atau sudah penuh dengan penipuan, ketidakjujuran, perselingkuhan, kekerasan, kasih sudah hilang, bicara sudah kasar dan saling menyakitkan hati? Apakah tempat tidur kita juga tempat untuk berlutut dan berdoa bersama? Bukan sekedar sarana relasi seksual, tapi realita berbagi kehidupan, saling menguatkan, saling membangun keluarga. Orang yang takut akan Tuhan, maka Tuhan hadir di tempat tidur kita dalam seluruh pergumulan hidup kita. Tidur, masuk ke kamar masing-masing, tidur di kamar, tapi masing-masing nonton TV di kamar. Ya. Jadi jangan ada TV di kamar. Ruang keluarga. Apa yang terjadi dalam ruang keluarga kita? Apakah kasih Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kita? Atau sebaliknya ruang kekerasan terjadi terhadap anak-anak dan anggota keluarga lainnya? Apakah ruang-ruang yang penuh dengan keindahan, ruang kasih, atau ruang kekerasan? Lalu ruang rekreasi. Apa yang terjadi dengan ruang rekreasi? Apakah hanya untuk memuaskan nafsu sendiri, hobi sendiri, kesenangan sendiri, sampai lupa kalau sudah punya istri, ada anak-anak, ada suami atau istri begitu menyukai hobinya, sampai tidak peduli orang lain. Bahkan ada yang meninggalkan pekerjaannya demi hobinya. Sudah tidak bertanggung jawab sekali dalam pekerjaannya. Terakhir saya konseling dengan seorang jemaat yang tugas ke luar negeri. Istri ini ke luar negeri, lalu suaminya juga kerja di sini, dan mereka ngurusin orang tua mereka, suami istri. Sang ibu kena kanker dan harus ke rumah sakit seminggu sekali. Sang suami jalan-jalan sama teman-temannya ke Vietnam, ke Cina, ke Taiwan, ke Eropa gitu ya. Terus yang suruh ngurusin anak yang kerja di luar negeri. Dan dia stres luar biasa. Akhirnya apa yang dia lakukan? Saya bilang ya sudah, kalau begitu ya di stop aja aliran ke bapakmu, supaya bapakmu di rumah jagain ibumu gitu. Supaya mereka berdua jalan-jalan. Akhirnya dia lakukan itu, dia stop uang kiriman ke bapaknya, dan akhirnya bapak sama ibunya jalan-jalan ke rumah sakit. Kalau dari rumah sakit nanti baru jalan-jalan ke luar negeri bersama dengan keluarga, nggak pergi sendiri dengan teman-temannya. Yang terakhir, ruang gudang. Tempat menyimpan barang yang sudah tidak terpakai tapi sayang kalau dibuang. Di rumah banyak sekali itu ya. Nggak dipakai tapi sayang dibuang. Walaupun barang itu sampai tahunan ada di sana, sudah tidak terpakai, mungkin karena sudah kuno, sudah ganti model dan sebagainya. Mau dibuang masih bagus.
disimpan di gudang. Demikian juga dalam hati kita. Ada gudang, ada masalah mau dibuang, tapi nggak bisa karena masih sakit hati. Disimpan bertahun-tahun. Kalau ingat peristiwa itu sangat sakit hati. Apalagi kalau berjumpa dengan orangnya, langsung tekanan naik darah naik ya. Adakah pengalaman yang menyakitkan dalam relasi kita dengan suami, istri, anak-anak atau orang tua dan saudara? Lihat orangnya sudah darah tinggi naik gitu ya. Itu bahaya ya. Di mana kita? Jadi itu rumah kita. Harus ada Kristus di dalamnya dalam membangun keluarga. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur boleh belajar bagaimana membangun persekutuan dengan kerukunan dan menghadirkan Kristus di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan, kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kau memberkati para pemimpin bangsa kami, agar mereka boleh terus melakukan tugas panggilannya dengan baik. Berkati peralihan kepemimpinan pada bulan Oktober ini, pelantikan presiden yang terpilih. Kau boleh menolong agar presiden yang baru boleh menyusun kabinet dengan baru dan mau bangsa ini ke arah yang lebih baik. Kau berdoa juga untuk jemaat simpatisan yang mengalami pergumulan dalam pekerjaan, lemah tubuh, dan mendidik anak-anak. Biar Tuhan boleh menolong mereka di dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Yang sakit Tuhan boleh Tuhan tolong dan berkati, dan juga memberikan hikmat kepada kami sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak kami agar menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kami berdoa juga bagi keluarga-keluarga muda yang menantikan buah hati. Kau memberkati agar Tuhan sendiri boleh menolong, sehingga pada waktunya Tuhan memberikan anak yang menjadi kepercayaan Tuhan kepada mereka. Berkati juga anak-anak kami, saudara-saudara kami yang menantikan pasangan hidup. Kami percaya setiap anak, setiap manusia di dunia ini berpasang-pasangan. Biarlah Tuhan, kami berdoa, biarlah setiap pribadi-pribadi, anak-anak kami, anak-anak muda di gereja Tuhan, dimanapun, Tuhan pertemukan dengan pasangan-pasangan mereka. Dan jikalau belum dipertemukan, kau jaga lindungi setiap pasangan itu, supaya takut akan Tuhan. Dan pada waktunya Tuhan pertemukan mereka dalam ikatan rumah tangga. Kami juga berdoa Tuhan bagi panitia pengisi acara terkait dengan persiapan malam fellowship Thanksgiving tanggal 26 Oktober tahun 2024. Biar Tuhan boleh menolong semua persiapan-persiapannya sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan jemaat dan simpatisan boleh terlibat di dalamnya. Kami berdoa hari ini bagi saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun. Untuk Ibu Herlina Oktawati, Ibu Pratini Adriana, Ibu Rosmince Hutapea. Bersyukur untuk usia yang bertambah dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan Kau memberikan hikmat dan bijak pada mereka, sehingga semakin hari semakin bertambah dalam kasih dan anugerah Tuhan. Dengarkan setiap doa-doa dan harapan mereka. Kami juga serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami sepenuhnya ke dalam pengasihan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Santoni yang sudah membagikan berkat firman Tuhan kepada kita. Sungguh kita dapat belajar banyak juga ya. Persekutuan di dalam keluarga itu dalam kerukunan. Kita mengundang Kristus hadir di dalam keluarga kita. Tuhan memberkati. Mari kita mempersiapkan persembahan kita. Kita akan membaca bersama-sama satu nats yang melandasi persembahan kita hari ini. Terambil dari Amsal pasal yang ke-11 ayat 24. Kita baca bersama ibu-ibu, ada di slide. Amsal pasal 11 ayat 24. 2, 3. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Amin. Kita angkat satu pujian, di sini aku bawa Tuhan. Kita akan mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan hidupku semoga berkah.
Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih dan anugerah Tuhan yang telah kami rasakan hari demi hari. Tuhan, pada saat ini kami datang membawa persembahan kepadamu. Kiranya Tuhan menyucikan dan memberkati persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, biarlah tiap hari, hari demi hari, kami merasakan kebaikan, kemurahan Tuhan, berkat Tuhan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan bersama-sama menutup persekutuan kita pada siang hari ini dengan sebuah pujian dari NKB 188 Tiap Langkahku. Setelah itu doa berkat dan penutup akan dipimpin oleh Pak Pendeta Santoni. Arahkan hati masing-masing pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kekuatan, perlindungan, kesehatan, nafkah dan rezeki dalam setiap detik perjuangan hidupmu, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Persekutuan kita selesai saat hening. Shalom. Perhatian sebentar ya ibu-ibu dan Pak Pendeta untuk warta jemaat. Terima kasih kepada Pak Pendeta Santoni
yang telah memberikan firman kepada kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan dari Pak Pendeta. Juga kepada ibu-ibu dari kelompok kecil Bilva, terima kasih untuk pelayanannya. Pemimpin pujian Ibu Lisya, singer Ibu Kristina dan Ibu Rita, Ibu Tuti, pemusik, dan Ibu Devi dan Ibu Syani sebagai aser. Kita dukung doa kepada Ibu Yana yang seharusnya pagi ini juga ikut melayani bersama di persekutuan, tetapi kemarin Bu Yana jatuh dan pagi ini masih pengobatan ke dokter. Semoga Bu Yana semakin sehat. Kami juga dari pengurus bersukacita menyambut ibu-ibu yang sudah hadir di dalam persekutuan dewasa pagi hari ini. Di tengah kita mungkin ada ibu-ibu yang baru pertama kali hadir di persekutuan dewasa. Kami undang bangkit berdiri. Ya. Di tengah kita ada ibu-ibu yang dari Perum ya, yang merupakan orang tua murid dari PAUD Remnan yang dibawa oleh Ibu Rita. Terima kasih. Kiranya ibu-ibu masih tetap berkenan untuk hadir di persekutuan. Terima kasih ibu-ibu, sampai datang kembali ya. Mungkin teman-teman yang di sekitar ibu-ibu boleh berjabat tangan. Selanjutnya, persekutuan dewasa minggu depan pada tanggal 10 Oktober, angkanya cantik ya, 10 Oktober pukul 10 ya. Temanya adalah My Soulmate. Wah, ini mesti hadir nih. Keren banget nih temanya ya. Akan disampaikan oleh Pendeta Dani Purnama. Jangan lupa ibu-ibu datang kembali minggu depan. Kita sama-sama bersekutu. Dan kami mengajak jemaat atau ibu-ibu yang rindu untuk bergabung dengan tim pelawatan bisa menghubungi Ibu Widya dan Ibu Leli. Seperti yang Mother Teresa katakan, not all of us can do great things, but we can do small things with great love. Ya, hal-hal kecil dengan kasih dapat kita lakukan dengan melalui pelawatan. Nah, tanggal 14 Oktober akan diadakan pelatihan multimedia. Kami mengundang ibu-ibu atau jemaat dewasa untuk dapat bergabung dalam pelatihan multimedia, yaitu memaksimalkan fitur Canva dalam pembuatan PPT dan flyer. Berhubung pelatihan ini terbatas, untuk ibu-ibu yang berkenan atau ingin mengikuti pelatihan, silakan mendaftar atau mengisi Google Form yang akan di-share. Dan diharapkan setelah pelatihan ini tentu ibu-ibu bisa melayani untuk pelayanan di multimedia. Selanjutnya adalah persekutuan doa jemaat yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober di tempat ini, Geria Kasih, pukul 7 pagi. Dengan temanya yaitu doa Yunus, dan pembicaranya adalah Bapak Kristiawan Febrianto Putro. Mari kita ikut dalam persekutuan doa jemaat ini bersama-sama untuk bertumbuh demi kemuliaan nama Tuhan. Selanjutnya masih ada persekutuan dewasa gabungan. Jadi ini adalah gabungan ya antara persekutuan dewasa dan persekutuan doa jemaat yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal
sebentar. Benar, 19 Oktober ya. Sore pukul 16 atau pukul 4 sore di tempat ini yang mana temanya adalah persahabatan bagai kepompong. Luar biasa ini temanya ya. Nanti akan dilayani oleh Pendeta Pramudia Hidayat. Seperti biasa setiap hari Selasa ada ruang doa yang terbuka untuk jemaat yang akan diadakan setiap hari Selasa dari pukul 5 pagi hingga pukul 20 atau 8 malam di ruang Kana ini, Geria Kasih. Mungkin ada ibu-ibu atau jemaat yang ingin melakukan doa pribadi, boleh silakan datang ke tempat ini pada hari Selasa. Dan yang tidak kalah pentingnya pada hari ini adalah yang berbahagia, yang berulang tahun pada minggu ini. Berikut adalah nama-nama yang berulang tahun. Ibu Grace Lidiawati, Ibu Amelia Mulyati, Ibu Herlina Oktowati, Ibu Praptini Adriana, dan Ibu Rosmince Hutapea. Dan yang ada di tempat kita bersama hari ini berulang tahun adalah Ibu Herlina. Silakan Ibu Herlina, dan kita sama-sama menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Pada Ibu Herlina. Pada Ibu Herlina, selamat ulang tahun. Sekali lagi, pada Bu Herlina. Pada Ibu Herlina, selamat ulang tahun. Silakan memberi ucapan selamat kepada Bu Herlina, dan setelah itu kita foto bersama. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan di Persekutuan Doa.